Pegang dia keluar sekarang. Suara CEO muda itu langsung bikin satu ballroom hotel mendadak diam. Di depan pintu acara gala perusahaan, seorang pria berjaket lusuh sedang ditahan dua satpam sambil memegang map coklat yang hampir jatuh. "Aku cuma mau ketemu Pak Surya," katanya pelan. CEO bernama Kevin malah tertawa kecil sambil menatapnya dari atas sampai bawah. "Hah, acara ini buat investor, bukan tempat orang sembarangan masuk." Beberapa tamu ikut tersenyum sinis. Ada yang mulai merekam diam-diam. Saat satpam menarik pria itu keluar, mapnya jatuh dan dokumen di dalamnya berserakan di lantai marmer. Kevin tanpa pikir panjang menginjak salah satu kertasnya. "Jangan bikin malu diri sendiri di depan banyak orang." Pria itu cuma menatap Kevin beberapa detik. Tenang, tapi entah kenapa suasana langsung terasa nggak enak. Kalau kalian pernah lihat orang dihina cuma karena penampilannya, subscribe dulu sebelum lanjut. Karena beberapa menit setelah ini, orang yang paling percaya diri di ballroom itu justru bakal kehilangan muka di depan semua tamunya sendiri. Malam itu, Hotel Arunika penuh lampu dan suara musik mahal. Di dalam ballroom, para investor, pejabat, dan wartawan bisnis sibuk saling menyapa sambil membawa gelas wine. Nama PT Arta Kreasi terus disebut di mana-mana, karena perusahaan itu baru saja mendapat proyek besar, bernilai ratusan miliar. Kevin Pradana berdiri di dekat panggung utama, memakai tuxedo hitam rapi. Beberapa orang bergantian menyalaminya. "Selamat Pak Kevin, luar biasa pencapaiannya." Kevin cuma tersenyum tipis sambil menikmati perhatian semua orang. Setiap kamera yang lewat selalu berhenti ke arahnya. Di sisi lain ballroom, Rina dari tim HR sibuk memastikan acara tetap berjalan lancar. Dia beberapa kali menenangkan staf yang panik karena beberapa tamu penting belum datang akibat hujan deras. Lalu, pintu ballroom terbuka. Seorang pria sekitar 50 tahun masuk pelan sambil membawa map coklat tua. Jaketnya sedikit basah, sepatunya kusam terkena air hujan. Beberapa tamu langsung menoleh. Obrolan kecil mulai terdengar. "Siapa itu? Kok bisa masuk?" Pria itu berjalan hati-hati menuju meja registrasi. Sebelum sampai, dua satpam langsung menghadangnya. "Undangannya mana, Pak?" Pria itu membuka mapnya perlahan. "Saya mau bertemu Pak Surya." Belum sempat Rina menjawab, Kevin datang sambil memegang gelas wine. Tatapannya langsung berhenti di pakaian Bima yang sederhana. "Acara ini khusus undangan investor," katanya dingin. Bima mencoba tetap tenang. "Saya cuma mau menyerahkan sesuatu ke Pak Surya, penting." Kevin terhawa kecil. "Kalau penting, kirim lewat email." Beberapa tamu mulai memperhatikan ke arah mereka. Ada yang diam-diam mengangkat ponsel. Bima masih bertahan. "Saya janji, cuma sebentar." Kevin melangkah makin dekat. "Saya nggak suka acara saya diganggu orang asing." Suasana langsung berubah tidak nyaman. Rina sempat ingin bicara, tapi Kevin sudah memberi kode ke satpam. "Keluarkan dia." Satpam langsung memegang lengan Bima. Map coklat di tangannya jatuh. Dokumen di dalamnya berserakan di lantai marmer. Salah satu kertas sempat terbuka memperlihatkan logo lama perusahaan. Namun Kevin malah menginjaknya sambil berkata pelan, "Jangan bikin malu diri sendiri di depan banyak orang." Beberapa tamu tertawa kecil. Bima memungut dokumennya satu persatu tanpa membalas. "Saya datang baik-baik, Nak." Kevin tersenyum tipis. "Dan saya lagi sibuk menjaga perusahaan dari orang yang gak jelas." Kalimat itu membuat suasana makin panas. Akhirnya Bima dibawa keluar ballroom di depan semua tamu. Tapi saat pintu hampir tertutup, Rina sempat melihat satu lembar dokumen yang belum masuk ke map. Ada tanda tangan asli Pak Surya di sana. Dan wajah Rina langsung berubah. Hujan masih turun waktu Bima berdiri di teras hotel sambil membersihkan dokumen yang terkena air. Pintu ballroom di belakangnya kembali tertutup rapat. Musik mahal terdengar samar dari dalam, seolah tidak ada apa-apa yang baru terjadi. Beberapa tamu yang keluar sebentar sempat melirik Bima lalu berjalan pergi begitu saja. Satpam tadi juga sudah kembali masuk. Tinggal Rina yang masih berdiri ragu dekat pintu samping. Dia akhirnya memberanikan diri mendekat sambil membawa payung kecil. "Pak, tunggu sebentar." Bima menoleh pelan. Air hujan masih menetes dari ujung jaketnya. Tangannya terlihat hati-hati saat mengeringkan lembar dokumen yang tadi diinjak Kevin. "Maaf soal tadi," kata Rina lirih. Bima tersenyum kecil. "Bukan salah Mbak."
Rina sempat membantu memungut satu lembar yang hampir tertiup angin. Matanya langsung tertahan di foto lama sebuah gudang tua. Di foto itu ada Pak Surya muda berdiri di samping Bima. Rina mulai bingung. Bapak sebenarnya siapa? Bima belum sempat menjawab. Dari dalam ballroom tiba-tiba terdengar tepuk tangan besar. Suara Kevin menggema lewat speaker. Perusahaan ini berkembang karena visi baru dan keberanian ambil keputusan. Beberapa tamu langsung bersorak mendukung. Bima mendengar itu sambil menatap pintu ballroom beberapa detik. Dulu perusahaan itu mulai dari gudang bocor, katanya pelan. Rina makin penasaran. Bapak kenal lama sama Pak Surya? Bima mengangguk kecil. Sangat lama. Belum sempat percakapan lanjut, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan lobi hotel. Beberapa staf hotel langsung panik bergerak cepat. Supir turun lalu membuka pintu belakang dengan hati-hati. Rina langsung membelalakan mata. Pak Surya? Pria itu keluar perlahan dibantu tongkat. Tubuhnya jauh lebih kurus dibanding terakhir muncul di media. Dua asistennya sigap menopang dari samping. Beberapa tamu di dekat lobi mulai berbisik kaget. Bukannya beliau sakit? Kenapa datang malam-malam begini? Tapi begitu melihat Bima berdiri di teras hotel, wajah Pak Surya langsung berubah. Bima? Nada suaranya terdengar tidak percaya. Bima maju satu langkah. Pak Surya bahkan melepas tongkatnya sebentar, lalu memeluk Bima erat di depan semua orang. Kenapa baru datang sekarang? Katanya pelan. Rina langsung terdiam. Dia belum pernah melihat Pak Surya menyambut seseorang seperti itu. Di dalam ballroom, Kevin masih berdiri di atas panggung sambil tersenyum percaya diri. Kita akan buka cabang baru tahun depan. Tepuk tangan kembali terdengar. Sampai salah satu staf mendekati panggung dengan wajah panik. Pak Surya datang. Senyum Kevin langsung hilang. Apa? Dia turun cepat dari panggung. Beberapa investor pun ikut menoleh penasaran saat Kevin berjalan buru-buru ke arah pintu ballroom. Tapi langkahnya langsung melambat begitu melihat siapa yang berjalan bersama Pak Surya. Bima. Suasana ballroom mendadak hening. Beberapa tamu yang tadi menertawakan Bima kini saling pandang canggung. Kevin mencoba tersenyum tipis. Pak, harusnya istirahat saja. Saya bisa handle acara ini. Tapi Pak Surya tidak menjawab. Tatapannya justru berhenti pada map basah di tangan Bima. Dokumen itu kenapa basah? Rina refleks menunduk. Kevin cepat menyelah. Tadi cuma salah paham kecil. Pak Surya menatap Kevin lama sekali. Kamu usir dia? Beberapa investor mulai memperhatikan serius. Kevin mencoba tetap santai. Saya cuma jaga keamanan acara. Tiba-tiba suara tongkat Pak Surya menghantam lantai ballroom. Dia yang bantu saya bangun perusahaan ini waktu kamu sekolah. Ballroom pun langsung sunyi total. Kevin terlihat kaku. Dan saat Pak Surya mengambil map coklat dari tangan Bima, wajahnya perlahan berubah tegang begitu melihat isi dokumen pertama. Pak Surya membuka dokumen itu perlahan di depan semua orang. Tangannya terlihat sedikit gemetar, tapi tatapannya justru makin tajam setiap membaca halaman demi halaman. Ballroom masih sunyi. Beberapa tamu bahkan mulai mendekat dari meja mereka. Kevin berdiri tidak jauh dari sana dengan rahang mengeras. Dia masih mencoba terlihat santai meski suasana sudah berubah total. Pak, kita bisa bahas nanti di ruang privat, katanya pelan. Tapi Pak Surya tidak menggubris. Salah satu lembar dokumen dibuka lebih lebar. Kertasnya sudah tua, tapi cap dan tanda tangannya masih jelas. Rina ikut melihat dari belakang. Tanggal di atas dokumen itu membuatnya terdiam. 23 tahun lalu. Ini saham awal perusahaan, ucap Pak Surya pelan. Bima mengangguk kecil. Saya simpan sesuai pesan Bapak dulu. Kevin langsung menyela cepat. Dokumen lama begitu belum tentu berlaku. Pak Surya perlahan mengangkat wajah. Kamu yakin? Nada suaranya dingin sekali. Beberapa investor mulai saling pandang. Mr. Han, investor asing yang sejak tadi diam, ikut mendekat sambil meminta melihat dokumen. Kevin mencoba tertawa kecil. Ini cuma urusan lama perusahaan. Namun begitu Mr. Han membaca halaman pertama, ekspresinya langsung berubah serius. This is original agreement. Suasana ballroom langsung ramai oleh bisik-bisik. Wartawan bisnis mulai mengangkat kamera lebih tinggi. Kevin mulai kehilangan nyaman. Dia mendekati Bima sedikit lebih dekat. Bapak sebenarnya maunya apa? Bima menatap lurus tanpa emosi. Saya cuma menjalankan janji lama. Pak Surya menarik napas panjang, lalu berdiri pelan dibantu tongkat. Waktu perusahaan hampir bangkrut dulu, Bima jual tanah warisan keluarganya. Beberapa tamu langsung menoleh kaget ke arah Bima.
Kalau bukan karena dia, pabrik pertama sudah tutup. Rina mulai memahami kenapa Pak Surya begitu menghormati pria sederhana itu. Pak Surya lalu mengangkat satu lembar dokumen lagi. Setengah saham perusahaan ini dulu, saya titipkan atas nama dia. Kalimat itu seperti menghantam seluruh ballroom sekaligus. Beberapa orang spontan berdiri dari kursinya. Kevin membeku. Apa? Dia langsung mengambil dokumen itu kasar, lalu membacanya sendiri. Tangannya mulai tegang. Tunggu. Ini nggak mungkin. Pak Surya menatap tajam. Yang nggak mungkin itu cara kamu memperlakukan dia tadi. Beberapa tamu mulai memperhatikan Kevin dengan tatapan berbeda. Yang tadi memujinya kini terlihat ragu mendekat. Kevin mencoba bicara cepat. Pak Sakit, jangan bicara begini di depan investor. Suara tongkat Pak Surya kembali menghantam lantai. Kamu yang bikin malu perusahaan malam ini. Ballroom langsung diam lagi. Rina sampai menahan napas. Pak Surya melanjutkan dengan suara berat. 6 bulan saya lihat perusahaan berubah. Orang lama disingkirkan, karyawan ditekan, semua demi pencitraan. Wajah Kevin mulai merah. Tapi perusahaan untung besar sekarang. Dengan memecat pekerja lama, balas Pak Surya cepat. Bisik-bisik makin keras terdengar. Beberapa staf perusahaan mulai saling tatap canggung karena semua itu memang benar. Kevin sadar banyak mata mulai menghakiminya. Dia langsung menunjuk Bima. Orang ini tiba-tiba datang bawa kertas tua lalu semua percaya begitu saja. Bima tetap tenang. Kamu boleh cek semuanya. Kevin mendekat sampai suaranya mengecil tajam. Bapak mau ambil perusahaan ini? Bima menatap lurus. Saya nggak pernah mau perusahaan ini. Lalu kenapa datang? Bima diam beberapa detik sebelum menjawab. Karena Pak Surya hampir kehilangan perusahaan ini di tangan yang salah. Kalimat itu terdengar jelas sampai ke meja paling belakang. Mr. Han langsung memberi kode ke asistennya untuk mengecek data perusahaan malam itu juga. Kevin melihat semuanya mulai lepas dari kendalinya. Tatapannya berubah gelisah. Lalu diam-diam dia memberi kode ke kepala keamanan hotel. Beberapa detik kemudian, seluruh lampu ballroom tiba-tiba padam. Ballroom langsung dipenuhi suara panik begitu lampu mati total. Beberapa tamu spontan berdiri dari kursinya. Gelas jatuh pecah di lantai. Suara musik berhenti mendadak. Cahaya ponsel mulai menyala di mana-mana. Ada apa ini? Listrik hotel mati. Rina langsung menoleh ke arah Kevin. Tapi pria itu justru terlihat sibuk memperhatikan map coklat di tangan Bima. Dan beberapa detik kemudian, kepala keamanan bergerak cepat mendekati Bima dalam gelap. Pak, hati-hati, teriak Rina. Seseorang langsung menarik map itu kasar. Dokumen berserakan lagi di lantai ballroom. Pak Surya sampai hampir kehilangan keseimbangan saat suasana makin kacau. 2 asistennya buru-buru menopang tubuhnya. Lampu darurat merah akhirnya menyala samar. Dan di tengah kekacauan itu, Kevin terlihat memegang beberapa lembar dokumen. Mr. Han langsung memperhatikan. Kenapa Anda ambil dokumen itu? Kevin cepat menjawab sambil menahan napas. Saya cuma mengamankan arsip perusahaan. Bima berdiri perlahan. Kembalikan. Nada suaranya tetap tenang. Justru itu membuat suasana terasa makin berat. Kevin tertawa kecil. Dokumen beginian bisa dipalsukan kapan saja. Bima menatap lurus. Makanya, saya bawa bukti lain. Senyum Kevin langsung hilang. Rina ikut menoleh saat Bima mengeluarkan flash disk kecil dari jako jaketnya. Pak Surya titip semua rekaman lama ke saya. Pak Surya mengangguk pelan. Termasuk rapat awal perusahaan. Kevin langsung bergerak cepat mendekat. Kasih ke saya sekarang. Kenapa takut sekali? Balas Bima tenang. Beberapa tamu mulai berani merekam terang-terangan. Cahaya kamera ponsel terus mengarah ke Kevin. Lampu utama akhirnya menyala kembali. Dan begitu ballroom terang lagi, semua orang bisa melihat wajah Kevin yang mulai berubah kacau. Kerah bajunya sedikit berantakan. Keringat muncul di pelipisnya. Mr. Han langsung menunjuk layar presentasi besar di depan ballroom. Putar saja sekarang. Kevin buru-buru memotong. Ini acara perusahaan, bukan tempat memalukan orang. Pak Surya menatap dingin. Yang bikin malu perusahaan itu siapa? Suasana langsung diam lagi. Flash disk dipasang ke laptop utama. Layar besar ballroom menyala perlahan. Video lama muncul. Gudang tua dengan atap bocor, mesin berkarat. Pak Surya masih muda. Dan di sampingnya berdiri Bima memakai baju kerja lusuh.
Beberapa tamu langsung memperhatikan serius. Suara di video terdengar jelas. Kalau perusahaan ini berhasil, setengahnya milik kamu juga, Bim. Ballroom langsung riuh. Kevin mulai bergerak gelisah. Namun video berikutnya membuat wajahnya berubah pucat. Rekaman ruang rapat 6 bulan lalu muncul di layar. Kevin sedang duduk bersama beberapa direksi. Pak Surya sudah tua. Suara Kevin terdengar jelas. Kita geser pelan-pelan. Rina langsung membelalak mata. Beberapa investor saling pandang. Di layar, Kevin kembali bicara, sambil tertawa kecil. Kalau perlu, arsip saham lama hilang sekalian. Ballroom langsung pecah oleh bisik-bisik keras. Kevin buru-buru mendekati operator. Matikan sekarang. Tapi Mr. Han berdiri lebih dulu. Jangan dimatikan. Video terus berjalan. Kini terlihat Kevin memberi perintah menghapus beberapa arsip perusahaan dari sistem lama. Pak Surya memejamkan mata penuh dengki. Rina terlihat makin tegang, karena sebagian perintah itu memang pernah terjadi di kantor. Kevin akhirnya berteriak keras. Semua CEO juga begitu. Kalimat itu justru membuat suasana makin buruk. Beberapa investor mulai mundur dari meja utama. Wartawan bisnis sibuk merekam tanpa berhenti. Kevin sadar semuanya mulai runtuh di depan matanya sendiri. Tapi belum selesai. Karena tepat saat suasana makin panas, pintu ballroom kembali terbuka. Seorang wanita muda masuk sambil membawa koper dokumen hitam. Dan begitu melihat wajah wanita itu, ekspresi Kevin langsung berubah total. Wanita muda itu berjalan cepat masuk ballroom sambil menarik koper dokumen hitam. Nafasnya masih terlihat berat seperti habis buru-buru datang. Beberapa orang langsung menoleh. Rina membelalakan mata. Maya? Kevin langsung terlihat panik untuk pertama kalinya malam itu. Ngapain kamu kesini? Bentaknya cepat. Maya tidak menjawab. Dia terus berjalan menuju meja investor sambil menggenggam map tebal di tangannya. Beberapa wartawan langsung mengikuti gerakannya. Suasana ballroom makin tegang. Maya berhenti tepat di depan Mr. Han, lalu menyerahkan satu map besar. Saya simpan semua salinannya sebelum dihapus. Kevin langsung bergerak cepat mencoba merebut dokumen itu. Tapi dua investor lain lebih dulu menahan lengannya. Tenang dulu, kata salah satu dari mereka dingin. Pak Surya duduk perlahan sambil memegangi dadanya. Bima tetap berdiri di sampingnya tanpa bicara. Maya membuka halaman pertama. Ini laporan pengalihan dana proyek cabang baru. Rina langsung pucat saat melihat tanda tangan digital Kevin di bagian bawah dokumen. Jumlah uangnya sangat besar. Beberapa tamu mulai saling berbisik-bisik. Kevin buru-buru tertawa kecil. Dia sakit hati karena saya pecat. Maya menatap lurus. Saya resign karena dipaksa ubah laporan. Suasana langsung ramai lagi. Salah satu investor lokal berdiri dari kursinya. Benar ini? Kevin mulai bicara cepat. Semua perusahaan atur dana seperti itu. Lewat rekening pribadi, balas Maya. Ballroom langsung hening beberapa detik. Rina menatap Kevin tidak percaya. Selama ini banyak karyawan kehilangan bonus dan tunjangan dengan alasan efisiensi perusahaan. Tapi sekarang, angka di dokumen itu justru menunjukkan uang perusahaan dipindahkan ke proyek pribadi. Beberapa staf mulai saling pandang gelisah. Kevin sadar dukungan mulai hilang dari sekelilingnya. Dia langsung menunjuk Bima. Ini semua settingan kalian. Bima tetap tenang. Kalau settingan, kenapa kamu panik dari tadi? Beberapa tamu spontan tertawa kecil mendengar itu. Wajah Kevin makin merah. Dia langsung naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Dengar semuanya. Saya yang bikin perusahaan ini sebesar sekarang. Suaranya menggema keras ke seluruh ballroom. Namun dari belakang, suara Pak Surya langsung memotong. Perusahaan besar bukan alasan menginjak orang lain. Semua kembali diam. Pak Surya berdiri perlahan dibantu tongkat. Wajahnya terlihat kecewa berat. Waktu ayah Kevin meninggal, saya anggap dia keluarga sendiri. Kevin menoleh cepat. Saya kasih jabatan karena percaya. Suara Pak Surya makin berat. Tapi kamu malah singkirkan orang-orang yang bangun perusahaan ini dari nol. Beberapa karyawan lama langsung menunduk. Salah satu bahkan terlihat mengusap mata diam-diam. Kevin mulai kehilangan sabar. Pak, kita bisa bicara empat mata. Pak Surya menatap tajam. Kenapa? Takut semua orang dengar? Kalimat itu langsung membuat ballroom sunyi lagi. Mr. Han menutup map dokumen pelan.
Kami menunda kerjasama sampai audit selesai. Kalimat itu langsung menghantam Kevin. Beberapa investor lain mulai berdiri dari meja mereka satu persatu. Ada yang langsung mematikan presentasi kerjasama. Ada yang sibuk menelpon asistennya. Flash kamera wartawan terus menyala ke arah Kevin. Dia melihat orang-orang yang tadi memujinya kini mulai menjaga jarak. Lalu tiba-tiba seorang karyawan senior berdiri dari belakang ballroom. "Pak Bima dulu bantu bayar gaji kami waktu pabrik hampir tutup." Suasana langsung berubah. Orang lain ikut menyahut. "Benar, kami masih ingat." Beberapa tamu mulai menoleh ke arah Bima dengan wajah berbeda. Yang tadi memandang rendah kini mulai mendekat hormat. Kevin melihat semuanya dengan napas berat. Dan tepat saat dia mencoba menghubungi seseorang lewat ponselnya, layar di tangannya tiba-tiba menampilkan notifikasi merah. Rekening pribadinya baru saja dibekukan. Kevin langsung menatap layar ponselnya dengan wajah kosong. Tangannya mulai gemetar saat membaca notifikasi pembekuan rekening. Belum sempat dia bicara, notifikasi lain muncul. Akses akun perusahaan dicabut sementara. Kevin buru-buru membuka aplikasi lain, tapi semuanya terkunci. Suasana ballroom makin berat. Orang-orang yang tadi berebut mendekatinya sekarang justru menjauh pelan-pelan seperti takut ikut terseret. Di sisi lain ruangan, beberapa karyawan lama mulai memberanikan diri mendekati Bima. "Pak, Bapak masih ingat saya?" Bima menoleh lalu tersenyum kecil. "Bagus, kamu masih kerja di sini." Pria parubaya itu langsung berkaca-kaca. "Dulu Bapak bantu bayar operasi anak saya." Percakapan kecil itu terdengar jelas di sekitar mereka. Beberapa tamu mulai saling pandang malu. Rina memperhatikan semuanya pelan-pelan. Baru malam itu dia paham kenapa banyak pekerja lama masih menghormati Bima meski namanya hampir tidak pernah disebut di kantor. Kevin langsung berjalan ke tengah ballroom sambil meninggikan suara. "Semua jangan percaya omong kosong begini." Tapi kali ini tidak ada yang membelanya. Mr. Han malah mendekat sambil membawa beberapa dokumen dari asistennya. "Kami baru cek transaksi internal 3 bulan terakhir." Kevin cepat menyela. "Itu buat ekspansi perusahaan." Maya langsung membuka halaman lain. "Ekspansi hotel pribadi di Bali?" Beberapa tamu langsung ribut pelan. Rina menatap Kevin tidak percaya. Selama ini bonus pekerja dipotong terus dengan alasan perusahaan sedang hemat. Tapi angka di dokumen itu justru menunjukkan uang perusahaan dipakai membeli aset pribadi. Kevin mulai frustasi. "Kalian gak ngerti tekanan jadi CEO." Bima akhirnya bicara lebih tegas. Tekanan bukan alasan merendahkan orang. Ballroom kembali sunyi. Kevin menatap Bima tajam. "Bapak sengaja jatuhin saya di depan semua orang." Bima menjawab tenang. "Saya datang cuma mau serahkan hak Mbak Surya. Yang bikin kamu jatuh ya tindakanmu sendiri." Beberapa tamu langsung mengangguk kecil. Kalimat itu terasa lebih menusuk dibanding teriakan. Lalu kepala keamanan hotel datang terburu-buru membawa tablet. "Pak Kevin, videonya sudah viral." Kevin langsung merampas tablet itu kasar. Di layar terlihat jelas rekaman dirinya mengusir Bima di depan pintu ballroom. Saat video memperlihatkan dirinya menginjak dokumen di lantai, beberapa tamu langsung saling pandang canggung. Komentar terus bermunculan cepat. "Sombong banget. Kasihan bapaknya. Pantas investor mulai mundur." Wajah Kevin makin pucat. Beberapa wartawan kini lebih sibuk merekam reaksinya dibanding acara perusahaan. Pak Surya memejamkan mata pelan. "Saya salah pilih penerus." Kevin langsung menoleh cepat. "Pak," tapi Pak Surya mengangkat tangan menghentikan. "Mulai malam ini, kamu saya nonaktifkan sampai semuanya selesai diperiksa." Kevin langsung kehilangan sabar. "Bapak nggak bisa lakukan ini di depan investor." Pak Surya menatap dingin. "Kamu juga tadi menghina orang di depan investor." Ballroom kembali diam. Kevin mulai menunjuk semua orang bergantian. "Kalian cuma cari aman. Tadi semua masih senyum ke saya." Tidak ada yang menjawab. Itu justru membuat wajah Kevin makin hancur. Di tengah suasana itu, Bima membungkuk mengambil map coklat yang tadi sempat jatuh lagi. Salah satu lembar terakhir terbuka pelan di tangannya. Rina yang melihat langsung membelalak mata. Itu surat hak pengelolaan sementara perusahaan. Dan nama yang tertulis di sana bukan Kevin, melainkan Bima. Ballroom langsung kembali ramai begitu beberapa orang melihat nama di surat itu. "Pak Bima." Rina refleks menyebutnya pelan sambil menatap dokumen di tangan Bima. Kevin langsung merebut surat itu kasar, lalu membacanya cepat. Semakin lama wajahnya makin berubah. Tanda tangan notaris terlihat jelas di bagian bawah, cap resminya lengkap. "Ini nggak masuk akal," katanya pelan. Pak Surya duduk perlahan sambil menarik nafas berat. "Saya buat surat itu setahun lalu." Kevin langsung menoleh. "Jadi selama ini Bapak nggak pernah percaya sama saya?" Suara Kevin mulai pecah karena emosi.
Pak Surya menatap lurus tanpa ragu. Saya percaya, sampai kamu berubah. Ballroom kembali sunyi. Beberapa direksi yang tadi berdiri dekat Kevin mulai menjauh perlahan. Ada yang memilih berdiri di belakang Pak Surya. Ada yang pura-pura sibuk membuka ponsel. Kevin melihat semua itu satu persatu. Dan untuk pertama kali malam itu, dia benar-benar sendirian. Bima kemudian menyerahkan kembali surat itu ke meja. Saya nggak mau jabatan ini. Semua orang langsung menoleh bersamaan. Kevin pun bahkan terlihat bingung sesaat. Apa? Bima menatap Pak Surya lalu melihat para pekerja di ballroom. Perusahaan ini dibangun banyak orang, bukan buat dipakai pamer kuasa. Beberapa karyawan langsung bertepuk tangan pelan, yang lain ikut mengangguk setuju. Perubahan suasana terasa jelas. Orang yang tadi diusir kini justru paling dihormati di ruangan itu. Kevin melihat semua itu dengan nafas berat. Wajahnya mulai kehilangan warna. Dia mencoba tertawa kecil. Hebat ya, sekarang semua jadi sok benar. Tidak ada yang menjawab. Maya lalu membuka satu map lain dari koper hitamnya. Masih ada lagi. Kevin langsung menegang. Maya menyerahkan beberapa lembar transfer bank ke Mr. Han. Dana perusahaan dipindahkan ke rekening luar negeri. Mr. Han membaca cepat lalu wajahnya berubah dingin. Jumlah uangnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau ini benar, masalahnya serius. Kevin langsung berjalan cepat mendekati Maya. Kamu sengaja jebak saya. Maya menatap lurus. Saya cuma simpan bukti yang mau dihilangkan. Kevin mulai kehilangan kendali. Dia membanting gelas di dekat meja sampai pecah berserakan. Beberapa tamu langsung mundur kaget. Semua orang di sini munafik, teriaknya keras. Wartawan bisnis langsung maju makin dekat. Kamera terus menyorot wajah Kevin yang mulai kacau. Rina memperhatikan dengan diam. Beberapa jam lalu, Kevin masih berdiri paling percaya diri di ballroom itu. Sekarang suaranya sendiri terdengar putus-putus karena panik. Pak Surya menutup mata beberapa detik lalu berkata pelan. Sudah selesai, Kevin. Belum, bentak Kevin cepat. Dia langsung menunjuk Bima. Orang kayak dia nggak mungkin ngerti dunia bisnis sekarang. Bima akhirnya melangkah satu langkah mendekat. Dan orang kayak kamu, lupa perusahaan ini berdiri karena siapa. Kalimat itu langsung membuat ballroom diam total. Tidak ada musik, tidak ada suara gelas. Hanya kamera wartawan yang terus berbunyi. Kevin terlihat ingin membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Lalu dari luar hotel terdengar suara kendaraan berhenti mendadak. Beberapa detik kemudian pintu ballroom terbuka. 2 petugas unit ekonomi masuk bersama manajemen hotel. Salah satu investor ternyata sudah melaporkan dugaan penggelapan dana malam itu juga. Wajah Kevin langsung pucat. Beberapa menit lalu dia masih dipuji di atas panggung. Sekarang semua orang justru melihat kehancurannya pelan-pelan di depan mata. Dan saat salah satu petugas mendekat lalu berkata, Pak Kevin Pradana, kami perlu meminta keterangan sekarang juga. Seluruh ballroom langsung terasa makin dingin. Suasana ballroom langsung berubah kacau begitu 2 petugas itu mendekati Kevin. Musik sudah dimatikan total. Tidak ada lagi suara tawa atau gelas beradu. Semua mata sekarang cuma tertuju ke satu orang, Kevin. Dia berdiri diam beberapa detik sambil menatap petugas di depannya seperti belum percaya semuanya terjadi secepat itu. Saya belum tentu bersalah, katanya cepat. Salah satu petugas mengangguk tenang. Makanya kami minta keterangan. Kevin langsung menoleh ke arah para direksi perusahaan. Kalian diam aja. Tidak ada yang menjawab. Beberapa malah menghindari tatapan matanya. Ada yang sibuk pura-pura membaca pesan di ponsel. Ada yang perlahan mundur menjauh. Kevin tertawa kecil penuh tekanan. Cepat banget semua berubah. Bima tetap tidak bicara apa-apa. Dia justru membantu Pak Surya duduk lebih nyaman sambil memberi air minum. Hal kecil itu malah membuat wajah Kevin makin emosi. Baba senang sekarang, katanya tajam ke arah Bima. Bima menatap pelan. Saya lebih senang kalau semua ini nggak perlu terjadi. Kevin menggeleng keras sambil tertawa pendek. Orang baik selalu ngomong begitu. Wajahnya mulai basah oleh keringat. Ponselnya terus berbunyi tanpa henti. Media bisnis mulai menaikkan berita tentang gala perusahaan yang berubah kacau. Nama Kevin muncul di mana-mana dalam hitungan menit. Beberapa rekan bisnis mulai menelpon bersamaan. Kevin sempat mengangkat satu panggilan. Kevin, berita ini benar. Dia langsung mematikan teleponnya kasar. Tidak ada satupun yang menelpon untuk membela. Semua cuma ingin memastikan apakah dia benar-benar menggelapkan dana perusahaan. Kevin mulai berjalan cepat ke arah pintu ballroom, tapi para wartawan langsung mengejar sambil mengangkat kamera. Pak Kevin, benar dana pekerja dipakai pribadi? Benar, Anda hapus arsip saham lama? Flash kamera menyala bertubi-tubi ke wajahnya. Kevin mulai kehilangan sabar. Minggir,
Dia mendorong salah satu kamera sampai hampir jatuh. Keributan kecil langsung pecah di dekat pintu. Petugas cepat menahan Kevin sebelum suasana makin kacau. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Baru sekarang kelihatan aslinya. Pantes banyak orang kantor resign. Di tengah suasana itu, Pak Surya memanggil Rina mendekat. Besok kumpulkan semua pekerja lama. Rina mengangguk cepat dengan mata berkaca-kaca. Selama berbulan-bulan, dia sebenarnya ingin resign karena tekanan Kevin makin tidak manusiawi. Tapi malam itu semuanya berubah di depan matanya sendiri. Mr. Han lalu mendekati Bima. Anda benar-benar tidak mau pegang perusahaan ini? Bima tersenyum kecil. Saya terlalu tua buat kursi begitu. Tapi semua orang di sini percaya sama Anda. Bima melihat beberapa pekerja yang sejak tadi memperhatikannya diam-diam. Perusahaan gak butuh orang paling keras, katanya pelan. Perusahaan butuh orang yang masih ingat cara menghargai manusia. Beberapa karyawan langsung bertepuk tangan spontan. Tepuk tangan itu menggema ke seluruh ballroom. Kevin mendengarnya sambil berdiri kaku. Beberapa jam lalu tepuk tangan seperti itu masih untuk dirinya. Sekarang semua berbalik total. Dia mencoba mendekati Pak Surya sekali lagi. Pak, saya masih bisa perbaiki semuanya. Pak Surya menatap lama sebelum menjawab pelan. Kamu sudah terlalu jauh. Kalimat itu langsung membuat Kevin diam. Tidak ada lagi yang bisa dia bantah. Petugas mulai mengajaknya keluar ballroom. Saat melewati lobi hotel, Kevin melihat layar besar televisi di dekat resepsionis. Video dirinya mengusir Bima kembali diputar media. Terdengar jelas saat dia berkata, acara ini bukan tempat orang sembarangan masuk. Beberapa tamu hotel ikut menonton sambil berbisik-bisik. Dan untuk pertama kali malam itu, Kevin benar-benar merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah di depan banyak orang. Hujan di luar hotel akhirnya mulai reda saat Kevin dibawa keluar menuju mobil petugas. Tapi suasana justru makin ramai. Wartawan sudah memenuhi depan lobi. Lampu kamera terus menyala ke wajah Kevin tanpa berhenti. Pak Kevin, ada komentar. Benar dana perusahaan dipakai pribadi. Benar Anda menghina pemilik saham lama. Kevin berjalan cepat sambil menunduk. Tangannya berusaha menutupi wajah dari sorotan kamera. Namun semua sudah terlambat. Beberapa jam lalu dia datang ke hotel itu dengan penuh senyum dan pengawalan media. Sekarang, langkahnya terlihat goyah saat melewati kerumunan orang yang terus merekam dirinya. Beberapa tamu hotel ikut berdiri menonton dari pinggir lobi. Ada yang berbisik pelan. Itu CEO yang viral tadi. Cepat banget jatuhnya. Kevin mendengarnya jelas. Tapi dia tidak lagi mampu membalas apapun. Sementara di dalam ballroom, suasana perlahan mulai tenang. Musik sudah benar-benar dimatikan. Gelas dan makanan mewah di meja kini tidak lagi diperhatikan siapapun. Pak Surya berdiri perlahan di depan semua tamu sambil memegang tongkatnya. Saya minta maaf. Suasana langsung hening. Tatapan semua orang tertuju kepadanya. Saya minta maaf kepada semua pekerja yang selama ini diperlakukan tidak adil. Beberapa karyawan langsung menunduk haru. Pak Surya lalu menoleh ke arah Bima. Dan saya minta maaf karena sahabat saya dipermalukan di tempat ini. Bima tersenyum kecil. Saya nggak datang buat balas dendam. Tapi kamu tetap datang menyelamatkan perusahaan ini, jawab Pak Surya pelan. Rina memperhatikan banyak orang mulai mendekati Bima satu persatu. Investor yang tadi cuek, kini justru meminta berjabat tangan dengannya. Mr. Han tersenyum tipis. Sekarang saya paham, kenapa perusahaan ini bisa bertahan lama. Bima menjawab sederhana. Karena dulu kami saling jaga. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung diam. Banyak tamu mulai sadar mereka tadi ikut menertawakan orang yang sebenarnya berjasa besar membangun perusahaan itu. Tidak lama kemudian, beberapa pekerja lama memberanikan diri mendekat. Pak, kalau perusahaan dibenahi lagi, kami mau bantu. Bima menatap mereka satu persatu dengan mata mulai berkaca. Saya kira kalian sudah pergi semua. Kami pergi karena suasananya berubah, jawab salah satu dari mereka. Pak Surya tersenyum kecil untuk pertama kalinya malam itu. Rina ikut tersenyum lega sambil melihat suasana ballroom yang tadi penuh ketegangan perlahan berubah hangat. Sementara di luar hotel, video Kevin terus menyebar cepat di media sosial. Rekaman saat dia menginjak dokumen Bima diputar berulang-ulang. Dan setiap kali video itu muncul, orang selalu berhenti menonton sampai selesai. Karena semua melihat hal yang sama. Seorang pria sederhana dihina di depan banyak orang. Lalu keadaan berbalik hanya dalam satu malam. Beberapa tamu yang tadi sempat tertawa kecil saat Bima diusir, kini keluar dari ballroom dengan wajah malu sendiri. Tidak ada lagi yang berani membicarakan penampilan lusuh Bima.
Karena malam itu, semua orang akhirnya tahu siapa sebenarnya pria yang mereka remehkan sejak awal. Dan orang yang tadi dianggap tidak pantas masuk ballroom justru jadi sosok paling dihormati sebelum malam berakhir. 2 bulan setelah malam gala itu, suasana di PT Arta Kreasi mulai berubah pelan-pelan. Audit internal berjalan besar-besaran. Beberapa proyek yang selama ini ditutup rapat akhirnya dibongkar satu persatu. Nama Kevin terus muncul dalam pemeriksaan keuangan perusahaan. Banyak karyawan lama yang dulu resign mulai dipanggil kembali. Rina sekarang memimpin bagian SDM dengan aturan baru yang jauh lebih manusiawi. Tidak ada lagi pemotongan bonus diam-diam. Tidak ada lagi tekanan berlebihan demi laporan terlihat bagus di depan investor. Suasana kantor yang dulu tegang perlahan berubah lebih tenang. Beberapa pekerja bahkan mulai berani tertawa lagi saat jam makan siang. Pak Surya sendiri sudah jarang datang ke kantor karena kesehatannya makin menurun. Tapi setiap menerima laporan perusahaan, wajahnya selalu terlihat lebih lega. Sementara itu, nama Kevin terus jatuh di dunia bisnis. Media yang dulu memujinya sekarang ramai membahas kehancurannya. Video saat dia mengusir Bima di depan ballroom masih terus beredar. Rekaman itu diputar berulang-ulang. Dan setiap kali muncul, komentar orang hampir selalu sama. Kadang yang paling sederhana justru paling berjasa. Kevin yang dulu selalu dikelilingi orang, kini mulai ditinggalkan satu persatu. Banyak rekan bisnis menjaga jarak. Beberapa kerjasama resmi dibatalkan diam-diam. Orang yang dulu paling suka dipuji, akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya dipandang rendah di depan banyak orang. Suatu sore, Bima datang ke pabrik lama PT Arta Kreasi di pinggir kota. Gudang tua yang hampir tutup kini sudah direnovasi. Mesin-mesin kembali berjalan. Suara pekerja terdengar ramai dari dalam. Begitu melihat Bima datang, beberapa pekerja langsung tersenyum lebar. "Pak Bima datang!" Bima cuma tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Pak Surya duduk di dekat gudang memakai kursi roda. Angin sore masuk lewat jendela besar yang dulu pernah bocor saat musim hujan. "Akhirnya tempat ini hidup lagi," katanya pelan. Bima berdiri di sampingnya sambil melihat para pekerja sibuk kembali seperti dulu. Karena orang-orangnya belum lupa cara saling menghargai. Pak Surya tersenyum kecil mendengar itu. Beberapa pekerja muda yang baru masuk perusahaan mulai mendengar cerita tentang bagaimana tempat itu dulu dibangun dari nol oleh orang-orang sederhana yang rela bertahan tanpa banyak bicara. Dan sejak malam gala itu, banyak orang akhirnya sadar satu hal. Jabatan memang bisa membuat seseorang terlihat tinggi, tapi cara memperlakukan orang lain yang menentukan apakah dia benar-benar pantas dihormati atau tidak.